Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Yogi di sini di topik jaringan syaraf tiruan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai model HEP setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang model McCulloch-Pitt. Ini adalah pertemuan kelima dari topik jaringan syaraf tiruan. Buat yang belum lihat video-video sebelumnya, silahkan bisa dicek di video sebelumnya. Model neuron yang diperkenalkan McCulloch-Pitt itu mengharuskan kita untuk menentukan bobot garis dan bias secara analitik. Nah, masalahnya untuk permasalahan yang kompleks, hal ini akan sangat sulit untuk dilakukan. Jadi pada tahun 1949 ini, Donald Odingham itu memperkenalkan cara untuk menghitung bobot dan bias secara iteratif. Ya, ini model HEP ini termasuk model dengan aturan supervise ya atau supervisi ya. Jadi dasar dari algoritma HEP ini adalah kenyataan bahwasannya apabila ada dua neuron yang dihubungkan dengan sinapsis secara serentak menjadi aktif, ya sama-sama bernilai positif atau sama-sama bernilai negatif, maka kekuatan sinapsisnya itu akan meningkat. Ya. Sebaliknya apabila kedua neuron aktif itu secara tidak sinkron, salah satunya bernilai positif dan yang lain bernilai negatif, maka kekuatan sinapsisnya itu akan melemah. Nah, karena itulah dalam setiap iterasi ini bobot sinapsis dan bias akan diubah berdasarkan perkalian antara neuron-neuron di kedua sisinya ya. Jadi ini termasuk metode pengembangan dari metode McCulloch-Pitt ya, dan pembelajarannya dilakukan dengan memperbaiki nilai bobot secara kontinu. Jadi untuk jaringan single layer ya dengan satu unit keluaran di mana semua unit masukan XI ini terhubung langsung dengan unit keluaran atau target ya Y atau T ya, maka perubahan nilai bobotnya itu WI barunya itu akan diisi dengan WI lama ditambahkan dengan XI dikalikan dengan Y. XI itu inputnya, Y itu targetnya ya. Dan B atau bias yang baru itu akan diisi dengan B lama plus Y ya. Terus algoritmanya untuk pelatihan HEP dengan vektor input S dan target T ini, yang pertama adalah kita menginisialisasi semua bobotnya 0 ya, B-nya 0. Lalu kita masukkan input atau PI ya, P1, P2, P3 atau X1, X2, X3 dan lain sebagainya sampai ke jumlah inputnya ada berapa ya. Lalu kita set keluarannya Y tadi atau A itu diisi dengan T ya. Jadi untuk semua PI maka perbaiki bobotnya WI barunya akan diisi dengan WI lama ditambahkan dengan delta W ya. Delta W dengan delta W-nya itu diisi dengan PI dikalikan dengan targetnya. Lalu bias yang baru itu diisi dengan B lama plus delta B ya, dengan delta B-nya itu T. Sebenarnya ini satu ya, satu dikalikan dengan T gitu. Lalu selanjutnya kita akan menghitung netnya, yaitu sigma dari 1 sampai jumlah inputnya XI dikalikan dengan WI ditambahkan dengan B ya. Terus setelah itu kita akan menentukan nilai dari Fn ya. Nah ini Fn-nya ini tergantung dari targetnya, apakah kita menggunakan biner atau bipolar. Jika biner kita menggunakan fungsi aktivasi hard limit atau enggak biner ya. Jika n-nya lebih besar sama dengan 0 maka kita akan set dengan 1. Jika n-nya lebih kecil dari 0 maka kita set dengan 0. Untuk target bipolarnya jika n lebih besar sama dengan 0 itu kita set dengan 1. Jika lebih kecil dari 0 kita set dengan min 1 karena bipolar ya, 1 atau min 1. Yang terakhir kita akan mengecek jika Fn-nya, Fn yang ada di sini itu sama dengan targetnya atau T atau Y, maka jaringan HEP itu akan mengerti pola yang dimaksud. Oke, kita ambil contoh ya. Misalkan kita ingin membuat jaringan syaraf untuk melakukan pembelajaran terhadap fungsi N ya, dengan input dan target biner. Berarti nanti kita akan set 1 1 lalu targetnya 1 ya. 1 0 ya N 1 di N kan dengan false pasti false ya. False di N kan dengan true hasilnya false. False di N kan dengan false hasilnya adalah false. Lalu biasnya B-nya itu kita tetap set dengan 1 semuanya ya. 1 1 1 1. Terus selanjutnya bobot awal dan bobot biasnya untuk yang pertama kali kita set dengan 0. Selanjutnya ini contoh soalnya ya. Ada 3 buah contoh soal. Yang pertama, apabila input dan outputnya itu kita set dengan biner, jadi 0 dan 1. Yang kedua adalah apabila inputnya itu biner, tapi outputnya itu bipolar. Bipolar itu 1 dan min 1.
Jadi yang 0 atau false tadi itu kita ganti jadi min 1 gitu ya. Terus yang terakhir apabila input dan outputnya bipolar semua. Jadi kalau 0 atau false kita ganti jadi min 1. Jika true tetap 1. Oke, kita cek di sini ya. Yang pertama adalah kita bikin input sama targetnya dulu ya. Masih sama seperti tadi. 00 ini tetap 1 semua. Lalu targetnya berarti 0. 01 targetnya 0, 10 targetnya 0 dan 11 targetnya 1. Oke. Nah, perbedaan antara model HAP dengan Maculogbit itu ada di B-nya ini ya. Jadi kalau di Maculogbit tidak ada B-nya, ini ada penambahan B-nya. Kalau di model HAP ada B. Oke, selanjutnya ini hasilnya ya. Jadi kalau tadi yang masih di sini kita sudah lihat P1, P2 dan 1 ini masih sama. Lalu targetnya 0001. Nah, yang pertama kita melakukan perubahan bobotnya ya. Perubahan bobotnya itu delta W1 ini yang 0. Bentar, saya pakai pointer ya. 10. Nah, yang pertama delta W1 ini ya, itu kita isi dengan P1 dikalikan dengan targetnya. Berarti 0 dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Ya, 0 dikalikan 0 lagi masuknya ke sini jadi 0 dan 1 dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Setelah itu, yang pertama tadi kan kita set W1, W2 dan B-nya biasanya 0 semua kan ya. Setelah itu W1 dijumlahkan dengan delta W1 menghasilkan W1 yang baru 0. 0 dijumlahkan dengan 0 lagi delta W2 hasilnya jadi 0. B dijumlahkan dengan delta B hasilnya jadi 0. Begitu seterusnya ya. Ini masih sama, 0 dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 000 semua. Jadi ini hasilnya juga masih sama 000 semua ya. Terus di sini juga masih sama karena ini pengalinya atau targetnya masih 0 ya. Jadi hasilnya masih 000 semua di sini. Nah, yang berbeda adalah di keempat ini ya, di baris keempat ini ya. Di sini ada 1, 1, 1, tapi targetnya kan 1 nih ya. Karena targetnya 1, maka delta W-nya, delta W1 itu berarti 1 dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 1 di sini. Lalu di delta W2 itu adalah 1 dikalikan dengan 1, hasilnya 1 di sini. Lalu 1 di sini masih sama B ya. Dikalikan dengan 1 hasilnya 1 di sini. Nah, bobot yang baru 0 ini ditambahkan dengan 1 hasilnya adalah 1. 0 ditambahkan dengan 1 hasilnya adalah 1. 0 ditambahkan dengan 1 hasilnya adalah 1 ya. Nah, jika kita sudah mengetahui nilai terakhir ini ya, berarti kita ketahui bahwasanya W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 1 dan B sama dengan 1, maka netnya itu bisa diisi dengan seperti ini ya. XI WI ditambahkan B. Itu artinya apa? Berarti XI kan X1 ya atau P1 berarti ya. 1 dikalikan P1 berarti ya. Berarti di sini 1 dikalikan dengan P1 ya, ditambahkan dengan W21 ya. Berarti di sini 1 dikalikan dengan P2 ya. P2 ditambahkan dengan B ya, ditambahkan dengan B di sini, maka B-nya 1. Jadi ditambahkan dengan 1. Jadi fungsi netnya ya, netnya net ya. Netnya itu sama dengan P1 ditambahkan dengan P2 ditambahkan dengan 1. Nah, fungsi net ini nanti akan kita cobakan di inputan ini ya, di bagian inputan yang ada di sini ya. Ya, di bagian inputan yang ada di sini. Jika 0 0 maka 0 dikalikan dengan 1 ya, karena P1 kan. Ini kan P1 plus P2 plus 1 berarti 0 dikalikan dengan 1 masih 0, ditambahkan 0 dikalikan dengan 1 sama dengan 0, plus 1 sama dengan 1. Nah, ini kan 1 nih. Terus di sini masih sama segala macam, 0 dikalikan 1 0, 1 dikalikan 1 1 ya, ditambah 1 hasilnya berapa? 2 ya di sini.
Yang ini 1 dikalikan 1, 1, 0 dikalikan 1, 0 ditambahkan 1 sama dengan 2. Yang terakhir 1 dikalikan 1 itu adalah 1, 1 ditambah 1 dikalikan 1 itu 1, ditambah 1 hasilnya 3. Nah, selanjutnya 1, 2, 2, 3 ini itu akan dicek dengan fungsi aktivasi. Tadi fungsi aktivasinya apa? Hard limit ya, kalau biner. Nah, kalau biner itu kan berarti pakai hard limit. Jadi jika n lebih besar sama dengan 0, maka diset dengan 1. Jika lebih kecil dari 0, maka diset dengan 0. Nah, dari sini kita bisa mengecek bahwasanya ya ini ya. Kalau 1 kan lebih besar sama dengan 0. Berarti di sini kita ubah jadi 1, 1, 1, dan 1. Ya, karena lebih besar sama dengan 0 semua ya. Nah, yang terakhir 1, 1, 1, 1 ini akan dicek ya. A-nya ini akan dibandingkan dengan targetnya. Ya. Padahal targetnya di sini adalah 0, 0, 0, 1 kan ya. Di sini 1, 1, 1, 1. Jadi tidak sama. Karena tidak sama, maka keluaran tidak sama dengan targetnya. Jaringan HEP ini tidak dapat mengerti pola yang dimaksud. Jadi jika kita menggunakan input biner dan output biner, di sini inputnya biner 0 dan 1 ya. Targetnya juga biner 0 dan 1, maka jaringan HEP ini tidak dapat mengenali pola. Selanjutnya, jika targetnya adalah biner, inputnya adalah biner tapi targetnya bipolar ya. Jadi kalau misal di sini inputnya masih tetap 0 0 0 ya. Di sini 0 0 0 1 terus di sini 1 0 dan 1 1. Biasnya ini 1 ini sebenarnya 1 gitu ya. 1 1 1 1 semua. Targetnya itu dibuat bipolar ya di sini ya. Targetnya adalah bipolar. Berarti kalau 0 diubah jadi min 1, ini min 1, ini min 1, ini min 1 dan 1. Nah, sekarang jika kita masukkan dengan cara yang sama seperti tadi ya. Ini 0 0 1, targetnya min 1. Delta W-nya itu adalah 0 dikalikan min 1. Berarti masih tetap 0 ya. Terus dikalikan semua saja ya langsung ya. 0 dikalikan min 1 hasilnya 0 ya. 1 dikalikan min 1 hasilnya adalah min 1 dan 1 dikalikan 1 hasilnya adalah 1. Yang kedua, delta W2 itu adalah 0 dikalikan min 1 itu hasilnya adalah 0 ya. 1 dikalikan min 1 hasilnya min 1 dan seterusnya ya. Ini 0, ini 1. Delta B-nya itu berarti 1 ya. 1 dikalikan min 1, min 1. Terus 1 dikalikan min 1, min 1. 1 dikalikan min 1, ini hasilnya min 1. Dan yang terakhir 1 dikalikan 1 hasilnya adalah 1. Untuk delta, untuk W1 yang baru, W2 yang baru, dan B yang baru, ini sebenarnya tinggal gini aja ya. 0 ditambahkan 0 hasilnya adalah 0. 0 tambahkan 0 sama dengan 0. 0 ditambahkan min 1 hasilnya adalah min 1. Seperti itu ya. Sampai akhirnya dilanjutkan terus ya. Di sini berarti 0 ditambahkan 0 masih 0 ya. Terus 0 ditambahkan min 1 hasilnya min 1. Min 1 ditambahkan min 1 hasilnya adalah min 2. Dan seterusnya sampai ketemu ini 0, 0 dan min 2. Sebenarnya jika mau dicermati lagi 0, 0 min 2 ini itu akan sama dengan penjumlahan yang ada di sini ya. Jadi ini 0 ditambahkan 0 ditambahkan min 1 tambah 1, ini hasilnya pasti 0 ya. Terus 0 ditambahkan min 1 ya. Min 1 tambahkan 0 tambahkan 1, ini hasilnya min 0 harusnya ya, 0. Yang terakhir min 1 ditambahkan min 1 berarti min 2, tambahkan min 1 min 3 tambahkan 1 min 2. Berarti di sini min 2. Jadi sebenarnya 0, 0 dan min 2 ini sama dengan 0, 0 dan min 2 yang ada di sini. Jadi kalau mau lebih cepat mungkin tinggal menghitung delta W-nya, dihitung semuanya saja langsung ya. Jadi di sini kita ketemu bahwasanya W1 itu adalah 0, W2 itu adalah 0 dan B-nya min 2. Jika kita masukkan ke dalam rumus, maka netnya ya, ini netnya ya, P1 dikalikan W1 padahal W1-nya itu adalah 0 ya. Jadi hasilnya pasti ya 0 ditambahkan 0 ditambahkan min 2.
hal seperti ini dengan nilai berapapun pasti nilainya adalah min 2 ya, min 2, min 2, min 2, min 2. Nah, karena fungsi atau targetnya itu adalah bipolar, maka fungsi aktivasinya pun sama dengan bipolar ya. Fungsi aktivasinya itu bipolar, kita cek di sini ya. Nah, fungsi aktivasi bipolar itu jika n lebih besar sama dengan 0 itu diisi dengan 1, jika n lebih kecil dari 0 maka kita isi dengan min 1. Karena tadi semuanya adalah min 2 hasilnya ya. Nah, di sini ini hasilnya min 2 semua, maka fn-nya itu adalah dibuat jadi min 1 semua ya. Ini min 1, min 1, min 1, min 1. Sedangkan targetnya itu min 1, min 1, min 1 dan yang terakhir ini 1. Nah, ini yang berbeda. Karena berbeda maka keluaran dan target itu tidak sama. Karena tidak sama maka jaringan Hebb juga tidak dapat mengenali pola yang dimaksud. Jadi jika inputnya biner, outputnya bipolar ya, inputnya biner ya, dan outputnya ya, outputnya adalah bipolar, maka masih tetap tidak bisa mengenali pola yang dimaksud, pola n ya. Nah, yang terakhir itu kita coba jika inputnya bipolar tapi targetnya bipolar juga. Jadi inputnya itu min 1, tadi kan harusnya 0 0 ya di sini ya. 0 0 diubah jadi min 1 min 1. Hasilnya adalah min 1. Lalu min 1 dan 1 hasilnya adalah min 1 dan 1 hasilnya adalah min 1 ya. Berarti ini false di n kan dengan true, hasilnya adalah false ya. Lalu false di n kan dengan true di n kan dengan false ya, hasilnya adalah false, dan true di n kan dengan true, hasilnya adalah true 1 ya. Selanjutnya kita cek di sini ya. Jadi ini masih sama tadi min 1 min 1 min 1 1 dan seterusnya. Ini di sini isinya 1 semua ya. Isinya 1 semua di sini. Lalu targetnya ini dibuat bipolar min 1 dan 0 ya. Kalau tadi di sini inputnya juga dibuat bipolar dengan delta W-nya berarti ya kan min 1 dikalikan min 1 hasilnya adalah 1 gitu ya. Lalu min 1 dikalikan min 1 hasilnya adalah 1. 1 dikalikan dengan min 1 hasilnya adalah min 1 dan seterusnya ya. Sampai akhirnya jika ini kita jumlahkan 1 ditambah 1 2, 2 min 1 1 ditambah 1 ini hasilnya 2 ya. Lalu di sini 1 ditambahkan min 1 0 tambah 1 tambah 1 hasilnya 2. Ini min 1 min 1 min 2 ya. Min 2 min 1 lagi min 3 tambah 1 jadi min 2. Nah, 2 min 2 ini hasilnya akan sama dengan ini ya. 2 dan min 2 hasilnya masih sama seperti ini. Jadi kita ketemu bahwasanya W1-nya 2, W2-nya 2 dan bobotnya min 2. Jadi kalau kita bikin rumus netnya ya ini. Netnya itu sama dengan 2P1 ya ditambah 2P2 ya. 2-nya dari sini ya, W2 ditambahkan dengan biasnya. Biasnya berapa? 2. Ya, jadi netnya itu sama dengan 2P1 ditambahkan 2P2 ditambahkan dengan 2. Nah, jika di inputkan P1-nya diganti dengan min 1 dan P2-nya diganti dengan min 1, maka akan keluar ini min 6. Ya, ini dimasukkan jadi keluar min 2, ini keluar min 2 dan yang terakhir keluar 2. Dengan fungsi bipolar, jika netnya lebih kecil lebih kecil dari 0 maka diganti jadi min 1 ya. Ini min 2 lebih kecil dari 0 diganti min 1, min 2 lebih kecil dari 0 diganti min 1. Sedangkan 2 itu lebih besar dari 0 maka diganti jadi 1. Nah, min 1 sampai 1 ini itu kita bandingkan dengan targetnya ya. Min 1, min 1, min 1 dan 1 ini sama ya. Karena sama, keluaran sama dengan target. Jadi jaringan Hebb dapat mengerti pola yang dimaksud ya. Jadi keberhasilan jaringan Hebb ini tergantung dari representasi input dan output kita ya. Jadi selain algoritma Hebb-nya atau model Hebb-nya, itu juga tergantung dari representasi input
maupun outputnya. Tadi kita sudah coba jika inputnya biner, outputnya biner itu ternyata tidak bisa mengenali pola. Jika inputnya biner, outputnya bipolar itu juga masih tidak bisa mengenali polanya, ya pola n-nya. Tapi jika inputnya itu bipolar, targetnya bipolar, itu bisa mengenali pola yang dimaksud. Ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba untuk bikin di Excel ya. Jadi yang pertama kita bikin saja X1. Ini tebalkan. Lalu kita taruh di tengah ya. Sebenarnya kita taruh di tengah saja. Ini ya. Yang pertama X1 atau P1 ya, boleh. Ini X2. Ini X1 besar. X2. Lalu setelah itu biasnya 1 ya. Lalu targetnya apa? Ini setelah itu delta W ya, delta W kita pakai insert simbol. Ada nggak delta? Ya ini ya delta W insert. Oke, delta W1 ya, delta W1. Lalu yang kedua delta W2. Atau ini kita copy aja ya. Delta W2 lalu setelah itu delta ini nah, delta B ya, delta B. Terus selanjutnya kita punya W1 ya, bobot yang baru, W2 bobot yang baru, dan bias yang baru. Setelah itu kita cek netnya, lalu kita bikin fungsi aktivasi fn-nya, dan yang terakhir kita cek apakah valid atau tidak ya, valid atau tidak. Nah, yang pertama tadi jika 1 dan kita cek 0 dan 0 ya, 0 dan 0. Lalu 0 dan 1, 1 dan 0, dan yang terakhir 1 dan 1. Ini jika inputnya biner ya. 1 1 1 1. Terus jika outputnya masih sama biner, maka 0, di sini 0, di sini 0, di sini 1 ya. Karena ini true di-n-kan dengan true, hasilnya true ya. True di-n-kan dengan false, hasilnya false. Nah, selanjutnya delta B. Delta B ini berarti kita set dengan XI dikalikan dengan targetnya ya. Berarti kita bikin sama dengan X1 dikalikan dengan target. Hasilnya seperti ini, tinggal di drag saja ke bawah. Lalu delta W2 itu berarti kita bikin dengan X2 dikalikan dengan targetnya. Hasilnya seperti ini. Di drag saja ya. Dan yang terakhir delta B ini kita cek dengan 1 dikalikan dengan targetnya. Sampai ketemu seperti ini. Setelah itu perubahan bobot ya, perubahan bobot W1 ini kita inisialisasi dulu 0 0 0 gitu ya. Terus kita cek sama dengan, berarti ini kan hasilnya dari W1 yang lama ditambahkan dengan delta W1 ya. Hasilnya seperti ini. Yang W2 itu berarti W2 lama ditambahkan dengan delta W2. Terus yang terakhir bobotnya itu biasnya ini kok bobot aja ya. Biasnya itu bias yang lama ditambahkan dengan delta B ya. Hasilnya seperti ini. Terus tinggal kita drag saja hasilnya ya. Kita drag seperti ini dan kita drag seperti ini. Oke, nah sampai akhirnya ketemu 1 1 1 ini ya. Nah, ini kan ketemu 1 1 1. Nah, Fnet-nya itu berarti kan 1 dikalikan dengan XI ya. Lalu ditambahkan dengan 1 dikalikan dengan X2 ditambahkan B ya. Untuk yang ini yang Fnet yang di sini ya. Nah, untuk Fnet yang di sini itu masih sama ya. 1 dikalikan X1, lalu 1 di sini dikalikan dengan X2,
ditambahkan dengan biasnya ya, biasnya yang tetap di sini. Nah, sebenarnya ini tetap sama di sini semua ya. Jadi karena sama, maka rumusnya kita bisa bikin ini pakai yang dolar itu ya. Dolar apa ini berarti I ya. I. Dolar I, dolar angkanya berapa? 7 ya. Nah, berarti dolar I, dolar 7 itu berarti maksudnya adalah nilainya nanti kalau kita drag ke bawah itu masih tetap dolar I, dolar 7 gitu ya. Ya, itu kita kalikan dengan X1 ya, ditambahkan dengan berarti apa? Dolar J, dolar 7 ya. Berarti yang di sini dikalikan dengan X2 ditambahkan dengan biasnya ya. Biasnya 1 berarti apa? Dolar apa nih? K ya. Dolar K, dolar 7. Hasilnya 1 ya. Ini kalau kita drag ke sini hasilnya masih sama 1 2 2 3 ya. Ini kalau kita cek ya masih rumusnya masih tetap di sini ya. Yang di sini pun kalau kita cek juga rumusnya masih tetap di sini ya. Lalu Fn-nya itu fungsi aktivasinya ya. Karena ini hard limit ya, biner, targetnya biner, maka kita cek jika yang ini itu lebih besar sama dengan 0, maka kita ganti dengan 1 ya. Selain itu kita ganti dengan 0. Tinggal seperti ini. Maka kita cek ya 1 ya. Setelah itu validnya itu kita cek jika yang Fn itu sama dengan targetnya mana di sini ya, dengan target, maka kita akan keluarkan valid ya. Valid seperti ini ya. Jika tidak, maka kita keluarkan tidak valid. Tinggal tutup saja dan di drag ya, drag sampai seperti ini ya. Hasilnya ada yang tidak valid ya. Jika ada yang tidak valid maka tidak bisa mengenali pola. Ini kalau kita cek dengan perhitungan tadi, perhitungan yang apa namanya mana tadi, nah, kita cek dengan ini ya, input biner ya, input biner mana. Nah, ini hasilnya akan sama ya. Hasilnya masih sama nih. Nah, 1 2 2 3 inputnya outputnya adalah 1 1 1 1 1 gitu ya. Kita cek di sini ya, hasilnya sama kan 1 2 2 3 1 1 1 1. Nah, sekarang kalau kita ganti targetnya jadi bipolar, jadi ini ya, kita ganti jadi min 1. Ini nolnya juga diganti min 1, ini nolnya juga diganti dengan min 1 ya. Dan yang terakhir net Fn ya, Fn-nya itu kita ganti rumusnya ya. Jadi jika lebih besar sama dengan 0 maka kita ganti jadi 1, jika tidak maka kita ganti jadi min 1 ya. Kalau bipolar kan min 1-an ya. Nah, ini ternyata ada 1 yang tidak valid ya. Jika ada yang 1 yang tidak valid ya, ini karena minus 2 semua ya. Karena tidak valid 1 maka ini tidak bisa mengenali pola. Nah, sekarang kalau kita ganti jadi min 1 yang inputnya di bipolar ya, inputnya bipolar, ini min 1, ini kita ganti jadi min 1, di sini kita ganti min 1, ini kan kita ganti jadi min 1. Nah, ternyata hasilnya masih sama kayak seperti yang di slide tadi ya, min 6, min 2, min 2 dan 2. Hasilnya min 1 min 1 min 1, ini 1 sama dengan targetnya, maka valid ya. Ini cara untuk membuat model HEP di Excel ya. Untuk di MATLAB ya nanti menyesuaikan saja ya, sama seperti yang kemarin lah ya, menyesuaikan saja. Nah, selanjutnya ya, ini tadi sudah, ini sudah mana tadi ya? Yang terakhir sampai sini ya. Nah, catatannya dari ketiga contoh di atas tampak bahwasanya dalam jaringan HEP bisa tidaknya suatu jaringan mengenali pola ya, tidak hanya ditentukan oleh algoritmanya atau model HEP-nya untuk merevisi bobot, tapi juga bagaimana representasi data yang dipakai. Representasi data itu tadi yang biner sama bipolar. Kalau kita cek sebenarnya jika targetnya biner, ada angka nolnya, itu pasti tidak akan bisa mengenali pola ya. Jadi
minimal sebenarnya targetnya harus bipolar dulu. Jadi minimal targetnya kita set jadi bipolar. Untuk inputnya itu tergantung nanti, tergantung datanya ya. Ada yang datanya biner bisa, ada yang datanya harus input targetnya kita ubah jadi bipolar baru bisa mengenali polanya. Oke, sekarang kita coba ya. Contoh yang kedua, buatlah jaringan HAP dengan 3 input dan sebuah target keluaran untuk mengenali pola. Jadi ini kalau kita cek sebenarnya fungsi N ya, fungsi N dari 3 buah input ya, X1, X2 dan X3. Hanya saja harusnya kalau 3 input harusnya kan ada muncul 8 baris harusnya ya. Tapi ini kita kita cut aja jadi 4 ya. Jadi kita ambil contohnya seperti ini. Nah, kalau 3 input ya penyelesaiannya jaringan HAP yang terdiri dari 3 input dan sebuah neuron keluaran. Pada contoh 1, jika jaringannya itu targetnya kita bikin atau kita set biner, maka target keluarannya akan 0 dan tidak bisa ya. Perubahan bobotnya akan 0 terus ya. Jadi tidak bisa mengenali targetnya. Maka paling tidak ya paling sedikit ya targetnya harus kita set jadi bipolar, atau bahkan jika perlu ya baik input maupun targetnya kita set jadi bipolar. Ini kita coba ya, jika inputnya adalah biner dan outputnya bipolar. Ini sepertinya sih tidak bisa ini ya. Ya, kita cek nih. Jika inputnya biner ya, ini ada masih biner ya, 0 0 0 ya di sini. Targetnya bipolar 1 0 min 1 min 1 min 1 ya. Lalu kita cek dengan seperti ini, dikalikan masih sama, 1 dikalikan 1 hasilnya seperti ini, 1 1 1 1 1 sampai akhir ya. Ini jika kita jumlahkan hasilnya adalah min 1 ya. Ini jika kita jumlahkan hasilnya adalah min 1 ya. Ini jika kita jumlahkan hasilnya sama min 1, dan ini jika kita jumlahkan hasilnya jadi min 2. Nah, ini akan sama, yang bagian sini ini akan sama dengan bagian sini ya. Min 1 min 1 min 1 dan min 2. Jadi rumus netnya itu sama dengan min X1 ya, ini netnya. Waduh, nulisnya susah banget ini ya. Netnya itu adalah min X1 ya, ditambah dengan min 1 kali X2 berarti ya min X2 ya. Lalu ditambahkan dengan min 1 dikalikan X3 ya, ini min X3. Lalu ditambahkan dengan biasnya adalah min 2. Jadi fungsi netnya, aduh ini ya nggak kelihatan, n minus. Ini fungsi netnya itu adalah min X1, min X2, min X3, min 2 ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, netnya itu adalah ini min X1, min X2, min X3, min 2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, ini hasilnya adalah min 5, min 4, min 4 dan min 4. Karena ini di bawah 0 semua, maka F-netnya atau Fn-nya itu pasti min 1 semua ya. Nah, min 1 semua tidak sama dengan targetnya tadi. Targetnya tadi kan harusnya di sini 1 ya harusnya. Jadi tidak sesuai. Karena tidak sesuai, maka model HAP tidak bisa mengenali pola yang seperti ini ya. Dengan inputnya biner, outputnya bipolar. Sekarang kita coba jika input maupun targetnya itu bipolar semua ya. Yang di sini 0 kita ubah jadi min 1, 0 kita ubah jadi min 1, 0 kita ubah menjadi min 1. Targetnya 1, min 1, min 1 dan min 1 ya. Lalu kita masukkan ke dalam iterasinya. Ini 1 dikalikan dengan 1 dan sebagainya, ini masih sama ya, 1 1 1 dan 1 dan seterusnya ya. Seterusnya sampai kita cek di sini, kalau kita jumlahkan semuanya 1 min 1 min 1 1 ini berarti apa ini? 0 ya. 0. Ini 1 min 1 tambah 1 min 1 hasilnya 0 juga ya. Ini 1 tambah 1 min 1 min 1. Oh, ini 0 juga ini. Ya sama di sini ya. 0. 1 min 1 min 1 min 1 hasilnya min 2 ya. Jadi ini adalah yang terakhirnya ya.
bobot baru yang terakhir 000 min 2. Jadi netnya ya, netnya itu sama dengan 0 dikalikan X1, 0 dikalikan X2, ditambah 0 dikalikan X3, ditambah min 2. Jadi netnya itu min 2 saja ya. Mana ini? Netnya itu min 2. Kalau netnya min 2 berarti berapapun inputnya pasti outputnya atau netnya pasti ya min 2 semua ya. Ini min 2 semua. Karena min 2 semua berarti hasilnya F-netnya itu min 1 semua. Karena min 1 semua ini tampak bahwa keluaran jaringan masih belum tepat untuk pola yang pertama ya. Jadi bagaimanapun representasi datanya, jaringan tetap tidak mampu mengenali semua pola dengan benar ya. Nah, ini latihan soal yang ketiga ya. Buat jaringan HEP untuk mengenali pola pada tabel di bawah ini. Ya, ini buat contoh saja, jadi silahkan dicoba ya. Jika 111 maka outputnya adalah 1111 seperti ini ya. Apakah bisa atau tidak ya. Nah, ini bisa dicek nanti nilainya berapa semua sampai akhirnya ketemu W1 nya berapa, W2 nya berapa, W3 nya berapa, dan B nya berapa. Setelah itu tinggal dimasukkan ke dalam rumus, diinputkan P1 dikalikan W1, P2 dikalikan W2, P3 dikalikan W3 ditambah dengan B nya, keluar netnya ya, keluar net ininya. Setelah keluar netnya lalu dicek dengan fungsi aktivasi bipolar, sehingga apakah A atau F netnya itu sama dengan mana tadi, sama dengan target yang ada di sini ya, seperti itu. Oke, kita cek yang selanjutnya ya. Nah, jaringan HEP ini juga dapat digunakan untuk pengenalan pola ya, dapat dipakai untuk mengenali pola. Caranya adalah dengan melatih jaringan untuk membedakan macam-macam pola. Contohnya nih, diketahui dua buah pola seperti huruf X dan O ya. Ini X ya, X dan O ya. Gunakan jaringan HEP untuk mengenali pola tersebut. Jadi kalau kita cek di sini di pola 1 dan pola 2, ini kita bisa jadikan misal dua buah input ya. Input yang pertama itu adalah pola 1, input yang kedua adalah pola 2. Nanti targetnya ini kita set semisal yang pola 1 itu kita set jadi 1 gitu ya. Yang pola 2 kita set jadi 0 atau kita set jadi min 1, tergantung representasinya ya, biner atau bipolarnya. Nah, ini kita bisa ganti nih crash atau hashtag ini kita ganti jadi semisal 1, titik ini kita ganti jadi 0 semisal. Atau nanti kalau semisal bipolar ya, crashnya jadi 1, titiknya jadi min 1 gitu ya. Kalau kita lihat di sini berarti inputnya ini 5 kali 5 ya, 25 berarti ya. Input yang pertama 25, input yang kedua pun 25 ya. Nah, ini jawabannya. Dalam hal ini kita menganggap jaringan hanya mempunyai satu output yaitu kelas X ya, untuk huruf X, dan kelas bukan X ya. Jadi huruf O itu kita anggap sebagai kelas bukan X gitu ya. Jadi misal target X-nya itu kita beri nilai target 1, maka yang bukan X atau O tadi kita beri dengan target min 1. Nah, setiap lambang crash atau hashtag itu kita beri nilai 1, dan lambang titik kita beri nilai min 1. Berarti ini kita menggunakan inputnya bipolar dan targetnya bipolar ya. Nah, vektor inputnya untuk pola 1 dan pola 2 jadi ini jadi seperti ini ya. Nah, X1 sampai X25. Wah, lumayan ini X1 sampai X25. Dari 25 ya. Ini tadi ini ya, kenapa kok 1 min 1 min 1 min 1 dan 1 ya. Berarti ini kan berarti crash titik ya. Titik crash ya. Jadi yang pertama itu adalah crash titik crash. Ini sama seperti di sini ya. Di sini kan crash titik crash gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita ganti saja ya. Untuk O juga sama, tinggal diganti representasi datanya. Yang titik jadi min 1, yang crash jadi 1 ya. Jadi 1. Jadi yang data yang pertama itu min 1 min 1. Nah, data ini titik crash titik ya. Kita cek ya. Titik crash titik. Seperti itu.
Dan selanjutnya ya, bobotnya masih sama. W1 kita set dengan 0 semua dari 1 sampai 25. Sedangkan perubahan bobotnya dan perubahan bobot dan biasnya itu diberikan input dari 1 dan min 1 dan 2 ya. Dengan pola 1 dan 2. Targetnya itu berarti 1 dan min 1 ya. Targetnya 1 dan min 1. Nah, ini delta W1 sampai delta W25 dan B-nya. Terus tinggal kita hitung saja ya. Tinggal kita hitung aja namanya dari W1-nya 1 tambah 1, 2, min 1 tambah min 1, min 2, dan seterusnya. Sehingga ketemu 2, min 2, min 2, min 2, 2, min 2, dan seterusnya ya. Dan biasnya 0. 0 itu karena ini ya. 1 ditambahkan dengan min 1, 0. Maka kalau dicek sigma XI WI-nya itu nanti rumusnya seperti ini ya. Untuk huruf X ya, nanti akan ketemu nilainya itu adalah 4, netnya 42. Untuk huruf O ketemunya min 42. Jadi kalau 42 itu lebih dari 0 ya, lebih besar sama dengan 0, maka ini akan di set F netnya jadi 1, yang ini di set jadi F netnya jadi min 1. Nah, karena di sini untuk X itu nilainya 1 sama dengan targetnya 1 ya. Dan O itu nilainya adalah min 1 dan targetnya adalah min 1, maka model HEP ini dapat mengenali pola huruf X dan huruf O ya. Hasil testingnya seperti ini ya. Nah, ini 1 dan min 1. Ini diambil dari fungsi aktivasi yang ada di net ya. Di netnya kan 42 dan min 42. Dan dibandingkan dengan targetnya, target dengan outputnya dibandingkan 1 dengan 1 sama, min 1 dengan min 1 sama. Maka dari tabel di atas dapat dilihat bahwasanya hasil testing terhadap pola 1 yaitu X ya, yaitu X, dan pola 2 yaitu O ya, atau bukan X ini ya, yang O, menghasilkan output yang sesuai dengan target. Sehingga model HEP dapat digunakan untuk pengenalan pola dua buah output ini ya. Nah, ini untuk latihannya. Kalau semisal kita bikin yang 1 itu X, yang 2 adalah tanda plus seperti ini, apakah bisa? Nah, silahkan dicoba ya. Masih sama seperti tadi. Jadi yang X ini kita anggap targetnya itu adalah 1 gitu ya. Yang plus ini targetnya min 1. Kalau yang cross nanti diubah jadi 1, yang titik ini diubah jadi min 1. Yang di sini sama ini. Berarti ini berapa? Min 1, min 1, ini 1, min 1, dan min 1. Dan seterusnya selanjutnya. Sampai ketemu netnya berapa, terus dilakukan fungsi aktivasi bipolar. Apakah sama dengan target yang ada di sini 1 dan min 1? Jika sama, maka dapat mengenali pola ini. Itu untuk latihan yang pertama, dan ini untuk latihan yang kedua ya. Latihan yang kedua ini sebenarnya konsepnya sama, representasi huruf H dengan huruf F ya. Kalau ini berarti 4 kali 1, 2, 3, 4, 5. 4 kali 5 ya, 20 ya. 20 unit. Yang ini juga sama, 4 kali 5, 20 unit. Jadi yang H itu kita nanti anggap jadi 1, yang F itu kita bikin min 1. Masih sama seperti tadi. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan apabila ada yang ditanyakan kita bisa diskusikan di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.